Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafzul murakabu mufidu bil wad'i. Ilah. Bermula kalam, dianya kalam itu lafaz yang murakab, lagi yang mufid bil wad'i dengan wada'. Nah, jadi penjelasannya adalah kalam terdiri daripada lafaz murakab, mufid dan wada'. Kalau tidak mencukupi, maka tidak dikatakan dengan kalam. Misalnya cuma ada lafaz dan murakab, tidak ada mufid dan tidak ada wada'. Itu belum dikatakan dengan kalam. Karena baru dikatakan dengan kalam harus ada lafaz murakab, mufid dan wada'. Nah, jadi kalam 4 syarat yang baru bisa menjadi kalam harus ada 4 syarat. Syarat yang pertama harus ada lafaz. Yang kedua murakab. Yang keempat mufid. Yang ketiga mufid, yang keempat wada'. Lafaz murakab, mufid dan wada' adalah syarat baru bisa menjadi kalam. Contoh kalam yang pertama. Kita contoh kalam. Contoh kalam adalah nahwu qama Zaidun. Ya. Qama Zaidun adalah contoh kalam. Jadi qama Zaidun dia menjadi contoh kalam. Sedangkan syarat baru dikatakan dengan kalam harus ada lafaz murakab, mufid dan wada'. Pertanyaannya, apakah qama Zaidun telah memenuhi syarat kalam ataupun belum? Nah, maka kita koreksi satu persatu. Syarat kalam yang pertama adalah lafaz. Yang dikatakan dengan lafaz adalah as-sautul mushtamilu ala ba'di hurufil hijaiyati. Yang dikatakan dengan lafaz adalah suara-suara yang melengkapi di atas sebahagian huruf hijaiyah. Qama Zaidun adalah contoh kalam. Sedangkan syarat baru bisa menjadi kalam adalah harus ada lafaz. Apakah qama Zaidun sudah berlafaz? Jawabannya adalah ya, karena qama Zaidun dia adalah sebahagian daripada huruf hijaiyah. Qa huruf hijaiyah, alif juga huruf hijaiyah, mim zayada juga huruf daripada hijaiyah. Jadi qama Zaidun dia sudah mempunyai satu syarat untuk bisa menjadi kalam, yaitu lafaz. Yang kedua, syarat kalam adalah murakab. Apakah qama Zaidun sudah murakab ataupun belum? Kita koreksi. Yang dikatakan dengan murakab adalah tarkiban min kalimatani. Faksara. Nah, fa'aksara tersusun daripada dua kalimat fa'aksara, maka terlebih banyak. Ya. Qama Zaidun. Qama satu kalimat, Zaidun satu kalimat. Digabungkan menjadi dua kalimat. Sedangkan yang dikatakan dengan murakab adalah tersusun daripada dua kalimat. Qama satu kalimat, Zaidun satu kalimat. Maka qama Zaidun dia sudah mempunyai satu syarat lagi untuk menjadi kalam, yaitu dia sudah bermurakab. Lafaz sudah ada, murakab sudah ada. Seterusnya mufid. Apakah qama Zaidun dia juga mufid ataupun belum? Maka kita koreksi ta'rif daripada mufid. Ta'rif mufid adalah yahsunu sukutu mutakalimu alaihi bihaisu la yabqa qali sami'i li sami'i intidhari. Nah, itu ta'rif daripada mufid. Jadi maksud daripada ta'rif ini adalah kesimpulannya saja adalah pada ketika seseorang
mengatakan qama Zaidun, maka tidak ada lagi pertanyaan. Apabila seseorang sedang berkata, sedang berbicara, tidak lagi mendatangkan satu pertanyaan pun. Qama Zaidun. Jadi singkatnya daripada mufid adalah perkataan tersebut telah dimengerti. Qama Zaidun, apakah arti daripada qama Zaidun? Adalah seseorang yang bernama si Zaid telah berdiri. Jadi sudah dapat dimengerti. Jadi qama Zaidun, dia sudah bermufid. Ya, singkatnya yang dikatakan dengan mufid adalah perkataan tersebut dapat dipahami. Qama Zaidun telah dapat dipahami. Jadi qama Zaidun, contoh ini dia sudah mempunyai satu syarat lagi untuk menjadi kalam, yaitu mufid. Yang seterusnya wada'. Apakah qama Zaidun dia juga telah berwada' ataupun belum? Maka kita koreksi ta'rif daripada wada'. Wada' adalah yaqsudal mutakallimu bima yalfadhul bihi. Nah, penjelasannya adalah direncana oleh si mutakallim. Mutakallim adalah orang yang berbicara. Direncana oleh orang yang berbicara dengan apa yang dia katakan. Nah, jadi misalnya aku mengatakan qama Zaidun, sengaja aku ingin mengatakannya, maka qama Zaidun dia sudah berwada'. Jadi kesimpulannya, qama Zaidun dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi kalam. Syarat yang pertama, lafaz qama Zaidun dia adalah sebahagian daripada huruf hijaiyah. Yang kedua, murakab. Qama Zaidun dia juga sudah murakab. Karena murakab adalah tersusun daripada dua kalimat. Qama satu kalimat, Zaidun satu kalimat. Dan mufid. Makna daripada mufid adalah perkataan tersebut dapat dipahami. Qama Zaidun dapat dipahami, maknanya adalah seseorang yang bernama si Zaid telah berdiri. Qama Zaidun, telah berdirilah si Zaid. Jadi yang kita pahami adalah seseorang yang bernama si Zaid sudah berdiri. Berarti qama Zaidun dia sudah mufid. Yang seterusnya wada'. Qama Zaidun dia sudah berwada'. Yang dikatakan dengan wada' adalah direncana oleh si mutakallim, orang yang berbicara, untuk mengatakan sesuatu. Aku mengatakan qama Zaidun, sengaja aku ingin mengatakan. Berarti qama Zaidun sudah berwada'. Jadi qama Zaidun sudah dikatakan dengan kalam. Bagaimana sahabat? Contoh sebaliknya. Syarat kalam adalah lafaz. Bagaimanakah contoh yang bukan lafaz? Nah, contoh yang bukan lafaz mudah, seperti aku. Bahasa Indonesia. Aku, dia tidak mengandung sebahagian daripada huruf hijaiyah. Berarti aku ini tidak dikatakan dengan kalam dalam ilmu nahwu. Mengapa? Karena dia tidak berhuruf dengan huruf hijaiyah. Yang kedua, bagaimanakah contoh yang tidak murakab? Contoh yang tidak murakab seperti Zaidun. Zaidun dia tidak murakab, karena murakab adalah tersusun daripada dua kalimat. Zaidun cuma satu kalimat. Sedikit, kalimat adalah satu kosakata. Kalimat adalah satu kosakata. Satu kata. Zaidun kan satu kata. Jadi Zaidun ini adalah contoh yang bukan murakab. Mengapa? Karena dia cuma satu kalimat. Karena yang dikatakan dengan murakab adalah dua kalimat. Qama satu kalimat, Zaidun satu kalimat. Kalau cuma Zaidun sendiri, maka tidak dikatakan dengan murakab. Kenapa? Karena dia cuma satu kalimat. Contoh yang bukan mufid. Qama Zaidun kan mufid. Contoh yang bukan mufid adalah in qama Zaidun. Maknanya jika berdirilah si Zaid. Pada ketika seseorang mengatakan jika berdirilah si Zaid, pasti menimbulkan satu pertanyaan. Jika berdirilah si Zaid, menimbulkan pertanyaan daripada perkataan tersebut. Maka ini tidak bermufid, tidak dikatakan dengan kalam. Mengapa? Karena menimbulkan pertanyaan ataupun ini belum dimengerti. Karena masih menimbulkan pertanyaan. Kalau qama Zaidun, telah berdirilah si Zaid, ini sudah dapat dimengerti. Maknanya adalah seseorang yang bernama si Zaid telah berdiri. Kalau in qama Zaidun, jika berdirilah si Zaid, belum dimengerti, masih menimbulkan pertanyaan. Nah, ini contoh yang bukan mufid. Kalau contoh yang bukan wada' adalah qama Zaidun
qama Zaidun, qama Zaidun diucapkan oleh orang yang sedang tertidur. Berarti tidak berwada'. Kalau qama Zaidun diucapkan oleh orang yang bukan tidur, yang sedang terjaga, maka dikirakan dengan wada'. Yang tidak wada' adalah apabila lafaz qama Zaidun ataupun orang yang sedang tidur dia berbicara, maka itu tidak wada'. Nah, cukup di sini sahabat penyampaiannya. Nah, besok seterusnya kita akan membahas tentang pembagian kalam. Nah, jadi kesimpulan daripada surahnya adalah baru dikatakan dengan kalam harus ada lafaz, murakab, mufid dan wada'. Lafaz adalah suara yang mengandung sebagian daripada huruf hijaiyah. Murakab adalah tersusun daripada dua kalimat. Mufid adalah perkataan yang dapat dipahami, perkataan yang dipahami. Wada' adalah sengaja mengucapkan perkataan tersebut. Cukup di sini penyampaian saya. Wallahu a'lam bishawab.